معلومة علم تذكر تذكير نفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة والحسنة مسكي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم انتقاء والدعاء إلى الهدى والدلال الخير وإلى الرشد ابتغاء مرضاته ابتغاء مرضات قربه وصحبه وسلم خاتمه إن الموقف شفينا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأرواح يا آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين ومشايخنا في الدين وركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم الفاظ في الدين والدنيا الآخرة بكل نية صالحة في خيرات الدنيا الآخرة ورسل خاتمة إن الموقف بعد عمر طويل بطاعة الله ورضاه وسعة كاملة وواسع مغفرة يسير والنبي خير البرية يفتح عليهم جميع الأولياء والمشايخ الدين جميع الفرد والمشارب والمشويكة والبلد يأخذ أنزل إلى سبع الفرد والمشايخ كل الناس جميع المهجر والملوكات والمسرات جميع الله يفتح علينا ولا جميع الحب تعالى في وكنا في الدين ويا المتاوي الأهدين ليس سبيل نجسر من صموشي إلى شيخ الدليل زمر فتوه والمنوه والرسوخ وصل الجسد والروح بدن السوء زمنا فمن نبينا ومسلم ملكة المقربين ولكل نية صالح جامع شامل في خيرات الدنيا لخلص خاتمة ثم على ما نوى محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة على الفاتحة itu kan wudu apa wudu terakhir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din salatu wassalam ala asyrafil anbiya والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله الحمد لله Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmat iman Islam, serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini. Dan kita masih melanjutkan di dalam pembahasan yang lalu dari kitab daripada Nadhaman Aqidatul Awam dalam kitab Jala'ul Afham, syarah daripada Nadhaman Aqidatul Awam Sayyid Ahmad Marzuki disyarahkan oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas bin Abdul Aziz Maliki rahimahullah radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim wa min daraini amin. Terakhir ini yang dicatat ditulis daripada pelajaran beliau oleh murid beliau Syekh Al-Hajj Muhammad Ihya Ulumuddin hafizahullah antara manafa'ana bih. Terakhir tentang masih di pasal kedua tentang para nabi, sifat-sifat yang terkait dengan sifat-sifat para nabi. Dan terakhir kita mempelajari tentang adadul anbiya,
Ada Rasul alaihi salatu wassalam, jumlah para rasul alaihi salam yang tersebut dalam Al-Quran. Jumlah para rasul yang tersebut dalam Al-Quran atau bilangan para rasul yang tersebut di dalam Al-Quran. Para rasul yang tersebut di Al-Quran. Nah, kita terakhir sudah sampai ada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Di situ Nabi Yusuf urutan ke-11. Ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. 11. Alaihi salatu wassalam, ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Adapun Ayub, yang ke-12 adalah Ayub alaihissalam. Qad dzakarul mu'arrikhun, dan sungguh telah menyebut para ahli sejarah, annahu akan sesungguhnya Ayub itu rajulun, itu seseorang rajul laki-laki, min waladi Is bin Ishaq bin Ibrahim, dari keturunan atau anak, dari anak yakni keturunan Is bin Ishaq bin Ibrahim. Huwa Nabi alladhi yudrab bihil mathal. Is itu putra Ishak. Dalam Israiliyat, Ishak itu punya anak kembar, Is dan Yakub, ini satu kandungan. Ada yang mengatakan Yakub itu dari kata akibah, menyudahi. Is dari kata asa, yakni larat, melawan. Karena menurut ceritanya Allahu a'lam, di Israiliyat, ya boleh percaya boleh tidak. Apa? Untuk di kandungan itu berebut siapa yang mau keluar lebih dulu. Ya, asalnya Yakub mau keluar lebih dulu, tapi Is, makanya dianu sama Is, dihalangi. Maka Is keluar lebih dulu, maka dinamakan dia Is. Kita aso, larat yakni tidak nurut atau susah. Maka Yakub keluar setelah Is, maka disebut dia Yakub. Dari kata akibah ini sesudahnya, menyudahi. Itu anak kembar Is dengan Yakub. Di perjanjian lama disebut Esau. Is, Yakub. Ayub ini ada juga di perjanjian lama, kitabnya mereka. Ada satu surat khusus namanya Ayub. Surat Ayub. Adapun Adam itu disebut di kitab Kejadian yang mereka klaim sebagai Taurat. 5 kitab pertama kalau dalam tradisi Yahudi itu Tanakh. Kalau dalam tradisi Nasrani namanya Perjanjian Lama. 5 kitab Perjanjian Lama yang pertama itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini 5 kitab pertama Perjanjian Lama mereka klaim sebagai Taurat. Nah, di kitab Kejadian itu menceritakan mulai kejadian alam ini sampai menjelang Musa alaihissalam. Kitab Keluaran itu disebut Keluaran karena menceritakan sampai keluarnya Bani Israel dari Mesir, maka disebut kitab itu Keluaran. Ya. Kemudian disebut di situ Adam. Nuh juga disebut. Ya. Hud,
Idris disebut sebagai Henoch di situ. Atau dalam kitab-kitab bahasa Arab di Israiliyat disebut Akhnuh. Idris disebut sebagai Akhnuh. Atau dalam bahasa mereka Henoch. Disebut Idris, kata Daros artinya belajar karena dia suka mempelajari suhuf-suhuf yang turun kepada Nabi Adam dan Nabi Syith. Syith disebut di Perjanjian Lama juga Set, sebagai Set. Tapi tidak di tradisi Islam, di Al-Quran tidak disebut Syith. Cuma di Israel, di riwayat hadis ada Syith alaihissalam, putra Adam. Putra Adam alaihissalam. Yang mana setelah dibunuh Qabil, setelah Qabil membunuh Habil, maka Adam diberi hadiah lagi putra sebagai pengganti Habil. Itulah Syith. Konon wallahu alam tercipta tanpa ibu. Ini tulangnya Nabi Adam. Jadi ada yang tercipta tanpa bapak, itu Isa alaihissalam. Ada yang tercipta tanpa ibu, itu Syith alaihissalam. Ada yang tercipta dengan tanpa bapak, tanpa ibu, itu Adam. Langsung Allah ciptakan tanpa bapak, tanpa ibu alaihissalam. Dan ada yang tercipta dengan bapak, dengan ibu, itu semua manusia. Syith yang itu menerima suhuf. Syith itu juga menerima suhuf. Maka Idris sebut Idris, kata Darosa, karena dia belajar, karena dia mempelajari suhuf Adam, suhuf Syith, maka disebut dia Idris karena suka belajar. Namanya Henoch atau Akhnuh, dalam kitab bahasa Arab disebut Akhnuh. Kitab-kitab kuning yang dalam, kalau menukil riwayat Israiliyat, Idris itu disebut Akhnuh. Ya. Di kitab Perjanjian Lama juga disebut Henoch, tidak disebut, tidak ada nama Idris di situ di Perjanjian Lama. Mungkin barangkali orang Nasoro, mana Idris tidak ada di Perjanjian Lama? Ada, itu Henoch itu. Cuma disebut Idris itu julukan. Idris Nuh ada di Perjanjian Lama, di kitab mereka ada Nuh disebut di Perjanjian Lama. Nuh di kitab Kejadian juga. Nuh, Hud nggak disebut dengan nama Hud di Perjanjian Lama. Ada yang mengatakan Hud itu Abir. Mereka sebut dalam bahasa mereka Eber di Perjanjian Lama. Kalau di kitab bahasa Arab disebut Abir. Abir, ada yang mengatakan Abir itu Hud itu. Hud disebut Hud karena hada Yahudu, artinya kembali. Hudna ilaik, inna hudna ilaik, aitu bena ilaika Hud. Maka tidak dikenal dengan nama Hud di Perjanjian Lama. Soleh, saya tidak dapati di Perjanjian Lama, tidak ada Soleh. Atau mungkin ada tapi nama lainnya mungkin, Allah alam. Tidak disebut. Karena dua-duanya sebelum Ibrahim. Soleh dengan Hud ini alaihissalam sebelum Ibrahim. Adapun Ibrahim disebut di Perjanjian Lama. Khalilullah itu Abram. Setelah mengadakan perjanjian dengan Allah, namanya diganti, asalnya Abram jadi Abraham dalam bahasa mereka, Abraham. Ya. Dalam bahasa Arab Abrahim atau Ibrahim, artinya bapaknya bangsa-bangsa. Rahim itu rahim dalam bahasa Arab, tapi itu bahasa Syriani atau bahasa Abraham, bapaknya bangsa-bangsa. Diserap dalam bahasa Arab, penyebutannya menjadi Ibrahim, makanya dia tidak, atau dia mamnu minas shorof, tidak boleh tanwin karena dari non Arab, bahasa Ajam, bahasa non Arab, dan dia alam dan Ajam, maka dia layan shorof, tidak menerima tanwin dan kasroh. Ila Ibrahima, bukan Ibrahimin. Ismail disebut di dalam Perjanjian Lama. Sebagaimana disebut juga di situ banyak putra-putra Ibrahim, karena Ibrahim bukan hanya punya putra Ishak dan Ibrahim, Ishak dan Ismail. Dia kawin lagi Ibrahim itu dengan Kotura atau Ketura. Dia dari situ punya anak banyak. Masuk diantaranya Madian. Nah, Madian itu nanti menurunkan diantaranya
Nabi Syuaib, Madian bin Ibrahim. Jadi bukan hanya Ismail dan Ishak anaknya Ibrahim. Ismail dari Sarah, dari Hajar, Ishak dari Saroh. Beliau kawin lagi dari Koturo, ini punya anak banyak. Dari Koturo itu, biasanya Madian bin Ibrahim. Adapun Ismail, disebut Ismail dari bahasa Ibrani, Yismail. Yisma artinya mendengar, il itu Allah. Yani Allah mendengar doa saya. Karena sudah lama Nabi Ibrahim minta Rabbi habli minas sholihin. Dalam tafsir dikatakan Rabbi habli minas sholihin itu dari dia berdoa itu baru dikabulkan kurang lebih 40 tahun baru dikasih. Dari doanya Rabbi habli minas sholihin itu kurang lebih baru dikabulkan 40 tahun. Kita bukan nabi, bukan apa, minta doa kita dikabulkan. Nabi Ibrahim itu 40 tahun baru dikabulkan, baru dikasih Ismail. Makanya diberi nama dia Ismail. Yismail dalam bahasa Ibrani artinya il itu Allah, Yisma itu mendengar. Ini Allah mendengar doa saya. Maka diberi nama dia Ismail dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani Yismail. Ishak bin Ibrahim itu karena ketika diberi kabar gembira tentang Ishak, itu kan lahir setelah Ismail. Posisinya dua-duanya sudah tua. Ibrahim sudah tua, Ismail saja waktu itu sudah tua. Ya. Maka istrinya mengatakan tidak mungkin. Ya. Wa mra'atuhu qa'imatun. Ya. Ketika datang disebutkan di surah Hud, ketika datang malaikat memberi kabar gembira bahwa kamu akan diberi anak Ishak. Wa min wara'i wa basyarnahu bi Ishak wa min wara'i Ishak wa Yaqub. Dan di belakang Ishak nanti kamu akan diberi Yaqub alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di situ istrinya qaimatun, istrinya ada berdiri di belakang tirai. Ini Nabi Ibrahim menjamu tamunya, itu yang tidak lain malaikat yang beri kabar gembira. Istrinya berdiri di balik tirai, dengar kabar gembira yang mau disampaikan bahwa kamu akan punya anak Ishak. Fadhahikat, amra'atu qaimatun fadhahikat, wa basyarnaha bisa. Maka dia ketawa, maka kami basyarna, kami beri kabar gembira dengan Ishak. Karena dia tertawa karena saya ini sudah tua. Wa mra'ati akhiran. Ya. Apa? A'ajuzu wa hadza ba'li syaikha. Ya. A'alidu wa ana ajuzu wa hadza ba'li syaikha. Apakah saya mau bisa melahirkan lagi? Wa ana ajuzun, sedangkan aku ajuz, tua. Ajuz sebutan untuk wanita tua. Wa hadza ba'li syaikha. Dan ini suami saya juga sudah tua, syekh itu sebutan laki-laki tua. Kalau perempuan ajuz. Ya. Wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikha. Inna hadza la syai'un ajib. Sungguh ini sesuatu yang menakjubkan, kata istrinya, kata Sarah. Di belakang tirai ketika mendengar kau bakal punya anak, dia ketawa. Apakah saya bisa melahirkan? Inna hadza la syai'un ajib. Sungguhnya ini sesuatu yang menakjubkan. Maka dijawab oleh malaikat, ata'jabina, qalu ata'jabina min amrillah. Mereka berkata, apakah kamu merasa takjub dengan perintah Allah, dengan perkara dari Allah? Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Ata'jabina min amrillah. Assalamualaikum ahlal bait hamidum majid. Yang di surat. Maka karena dia ketawa, istri Sarah itu ketawa ketika diberi kabar gembira tentang Ishak, maka diberi namalah anak itu Yishak. Artinya dalam bahasa Ibrani Yishak itu tertawa. Kalau dalam bahasa Arab yadhak. Dalam bahasa Ibrani Yishak. Maka disebutlah dia Ishaq. Karena ketika dikasih kabar gembira, si Sarah ketawa, merasa aneh. Maka diberilah nama anak itu Ishaq. Dalam bahasa Arab Ishaq.
Dari bahasa Ibrani yishak artinya tertawa. Ya. Alaihimus salatu wassalam wa ala nabiyina Abdullah sallallahu wassalam. Ayub juga disebut di perjanjian lama. Yakub dengan Esau tadi. Is itu Esau disebut dalam perjanjian lama. Esau. Dan Nabi Ayub itu wan nabi alladzi yudrabu bil mathalu fi sabr. Dialah nabi yang yudrabu bihi, yang dibuat dengannya apa al mathalu, permisalan fi sabri, dalam kesabaran. Nabi Ayub itu dijadikan contoh dalam kesabaran. Diambil anaknya, ternaknya, hartanya, sampai kesehatannya terakhir diambil. Tetap sabar menyembah Allah. Si iblis makin gemes. Karena maksudnya iblis pertama mengambil hartanya supaya Ayub itu jauh dari Allah. Ya, dalam riwayatnya iblis itu munajat ke Allah karena gemes ngelihat Ayub. Ya Allah, itu hambamu Ayub itu bisa gitu dia ibadah karena banyak ada hartanya. Coba kau ambil hartanya, dia nggak bakal ibadah lagi. Maka Allah kuasakan hartanya kepada iblis. Maka dilenyapkan ternaknya itu, pertaniannya juga. Tetap dia menyembah kepada Allah SWT. Maka diambil. Terus begitu iblis minta lagi, gemes lagi, minta anaknya diambil. Terakhir kesehatannya. Dan Nabi Ayub doanya cuma singkat di Quran. Rabbi inni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni massaniyad dhurru. Ya Allah, sesungguhnya aku massaniyad dhurru, telah menyentuh, menimpa kepada aku apa ad-dhurru, kemadharatan. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan kau adalah maha penyayang di atas segala, dari seluruh penyayang. Nabi Ayub tidak mengeluhkan itu. Dia cuma berdoain inni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan pernah diceritakan semua istrinya lari kecuali Rahmah, Siti Rahmah. Konon Siti Rahmah ini anaknya Nabi Yusuf, Rahmah binti Yusuf alaihissalam. Nah, itu yang sabar sama Nabi Ayub. Sampai hanya kadang suatu kali menurut cerita, ya, Nabi Ayub ini istrinya nggak sabar. Namanya orang yang sudah 18 tahun Nabi Ayub sakit itu. 18 tahun. Terakhir istrinya nggak sabar, mengeluh. Hanya sampai Nabi Ayub pun bersumpah untuk memukul istrinya kalau dia sembuh 100 kali pukulan. Setelah istrinya sembuh, dia nggak tega memukul istrinya. Karena dia yang paling setia itu ya Siti Rahmah itu. Sampai sembuh dirawat. Yang lainnya istrinya sudah minta cerai karena sudah Nabi Ayub sudah tidak kaya, sudah jatuh miskin, sudah penyakitan. Semua istrinya. Maka nggak tega dia memukul, padahal dia sudah nazar. Allah ingatkan nazarmu wahai Ayub. Ya Allah, saya bagaimana? Maka Allah perintahkan di surat Shad, wa khudh biyadika dirsan. Ambillah dengan tanganmu itu dirsan, satu pongkol, satu kumpulan dirsan, yani kumpulan dari jerami. 100 jerami, 100 itu dipukulkan sekaligus 100. Untuk menganukan nazarnya Nabi Ayub alaihissalam. Diceritakan surat, tapi nggak diceritakan latar belakang nazar itu. Cuma di situ cuma diceritakan ketika sembuh Allah menyuruh Nabi Ayub untuk mengambil jerami, mengambil jerami itu. Shad. Qul biya 3 dirsan. La ilaha illallah. Aku biar tidak fadrib bihi wala tahnat. Ya.
Setelah sembuh, waktu abdana Ayub, idza darabau an masana syaitan binus biwa'adzab. Di doa yang beliau yang lain, anni masana syaitan binus bin, saya sudah disentuhkan, ditimpakan oleh syaitan kepada saya dengan kepayahan, penyakit dan azab siksa. Karena memang ada penyakit dari syaitan, dari jin. Ada penyakit dari ain. Ada penyakit yang memang medis, dari kesehatan tubuh. Tapi yang dari kesehatan tubuh pun, penyakit itu kalau menurut kedokteran timur, termasuk terutama Islam, itu antara fisik dengan psikis dengan kejiwaan itu ada hubungan. Kalau kedokteran barat, mereka kedokteran barat tidak menganut itu. Kedokteran barat itu menganggap penyakit itu cuma psikis, cuma fisik, sehingga mereka tidak menghubungkan dengan. Padahal Allah wa'alam ada sebagian penelitian ya, itu ada bagian penelitian bahwa itu berpengaruh. Orang suka iri, nanti kena penyakit apa gitu. Sombong itu ada. Metabolisme apa jiwa itu bisa mempengaruhi kesehatan tubuh, kesehatan fisik, kejiwaan itu. Tapi itu nggak dianut sama kedokteran barat. Orang barat cuma menganggap penyakit itu ya fisik itu. Oh ini karena darahnya tinggi, nggak di darah tinggi itu kenapa? Apa karena pikiran? Kenapa? Makanya dikatakan bangun malam itu matrodatun lidda anil jasad. Qiyamul lail itu mengusir sakit dari tubuh. Wa manhatun lil ism, mencegah orang dari dosa. Urkut birijlik. Ya, Allah hentakkan dengan kakimu wahai Ayub. Maka dihentakkan keluar air. Air itu disuruh buat mandi. Itu kemudian menjadi kesembuhan Nabi Ayub. Mandi dan minum. Hada mughtasalun baridun wa syarab. Maka keluar air, Allah bilang, hada mughtasalun, ini adalah untuk mughtasal, untuk pemandian, tempat mandi yang baridun, yang sejuk, wa syarab, dan minuman bagimu. Maka dimandikan, diminum dari air itu, maka sembuh. Wa habna lahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum. Kami berikan kembali keluarganya dan mithlahum ma'ahum. Dan seperti itu anaknya 2 kali lipat diberi anaknya. Konon salah satu anaknya Nabi Ayub adalah Bashar bin Ayub yang kemudian disebut Zulkifli. Bashar itu kemudian disebut, diberi nama Zulkifli. Sebagaimana ceritanya pernah saya kan waktu membahas masalah ghadab atau di Ihya waktu terakhir itu. Masalah ghadab itu. Ada Nabi yang bisa menanggung daripada amarah. Itu Nabi Allah Zulkifli, konon nama aslinya Bashar bin Ayub alaihissalam. Rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Itu sebagai rahmat dari kami. Lalu Allah berfirman, wa khudh biyatika dhighsan. Setelah sembuh, enggak disebut di sini asal latar belakang kenapa kok tiba-tiba disuruh mengambil. Kalau untuk buka tafsir juga dikisahkan Nabi Ayub itu pernah bernazar untuk memukul istrinya karena pernah satu kali istrinya itu lalai dalam memelihara Nabi Ayub. Sampai keluar nazar dari Nabi Ayub untuk memukul istrinya 100 kali. Ketika sembuh dia kasihan. Kasihan istri saya ini sudah merawat saya. Hampir dia luput daripada nazarnya, maka Allah ingatkan. Nazarmu wahai Ayub. Ya Allah bagaimana? Maka Allah kasih wahyu, khudh biyadika wa khudh biyadika dhighsan. Di surat Shad itu. Ayat 44. Khudh biyadika dhighsan, ambillah dengan tanganmu itu dhighsan, kumpulan daripada jerami. Fadrib bihi, maka pukulkanlah dengan dhighsan tadi. Wala tahnas, dan jangan kau melanggar sumpahmu, jangan melanggar nazarmu, kau tunaikan nazarmu. Nah, ini menjadi dasar bagi helah rekadaya hukum, ya kan? Kan rekadaya hukum harusnya kan dicampur 100
kali. Tapi di rekadaya hukum jadi apa? Di rekadaya hukum, di rekadaya kan hukumnya tuh dikumpulkan 100 sekali hukum. Tapi ini kan syar'uman qoblana, syariat sebelum kita kan. Dalam pembahasan usul fikih nanti tentang syariat sebelum kita, apakah bisa langsung menjadi otomatis menjadi dasar hukum syariat bagi syariat kita? Itu ada khilaf ulama. Ada matan bis langsung menjadi syariat kita otomatis. Tapi muktamadnya itu Hanafi. Saya pegang oleh apa? Muktamadnya dalam mazhab Syafi'i tidak. Syariat syar'uman qoblana, syariat sebelum kita itu enggak menjadi otomatis syariat kita kecuali kalau ditetapkan oleh Rasulullah. Di dalam hadis di Mustasfa kemarin waktu masalah zina itu sudah pernah kita pelajari, ada riwayat Rasul pernah melakukan seperti ini. Ada orang sakit dirawat sama perempuan pembantunya. Naudzubillah dia zina. Si orang sakit ini sudah matang-matang zina dengan perempuan itu. Sampai ketahuan hanya dilaporkan ke Rasulullah SAW. Mau dipukul 100 kali. Sedangkan yang sakit ini bukan muhson dia, ghairu muhson, belum kawin. Harusnya kan dicambuk 100 kali hukumannya. Ya kan? 100 kali hukumannya. Tapi akhirnya Pak, Rasul ngelihat dia sudah sakit. Gimana mau cambuk? Belum 100 kali sudah mati orang ini. Gimana ya Rasul suruh ngambil 100 semacam kayu atau sebangsanya, 100 kumpulkan itu 100 dipukul. Sama Rasul diperintahkan begitu. Ya, maka dari situ berarti helah. Ini dasar hukumnya helah. Di kisah Ayub ini dasar hukumnya helah, rekadaya hukum. Dari situ berarti rekadaya hukum menjadi syariat kita. Cuma helah itu nanti ada yang haram kalau digunakan untuk ngakal-ngakali hukum murni, ngakal-ngakali sehingga yang halal seolah dia mau yang haram seolah dia mau jadi halalkan. Itu nggak boleh. Tapi ketika kepaksa boleh pakai helah seperti ini. Rasulullah menegakkan hukum 100 kali cambuk, si yang mau dihukum itu sakit kan. Gak mungkin mau dicambuk 100 kali, maka diadakan helah, yaitu 100 semacam batang pohon itu 100 itu dikumpulkan, dipukulkan ke orang itu. Allahu a'lam. Syuaib ila inna min waladi Madian. Ada yang mengatakan Syuaib ini termasuk putranya Madian bin Ibrahim, ini yang saya singgung tadi. Madian itu anak Nabi Ibrahim dari Qoturo. Kalau dalam bahasa Arab Qoturo, kalau bahasanya mereka Ketura. Di Perjanjian Lama disebut. Ada matan istri, ada matan itu budak. Budak perempuannya Nabi Ibrahim. Nah, dari Qoturo itu Nabi Ibrahim punya banyak anak. Di antaranya Madian ini. Madian bin Ibrahim. Maka kaumnya disebut kaum Madian. Maka kepada kaum Madian ini Allah utus Nabi Allah Soleh. Wa ila Madiana Nabi Allah Syuaib. Wa ila Madiana akhahum Syuaibah. Dan kepada Madian, penduduk Madian, kami utus saudara mereka yaitu Syuaib alaihissalam. Wa qila innahu lam yakun min Ibrahim. Ada yang mengatakan dia bukan, tidak ada siapa Syuaib itu tidak ada termasuk anaknya Ibrahim. Innama huwa waladu ba'di man amana. Akan tapi dia adalah anak dari sebagian orang yang beriman pada Ibrahim alaihissalam. Wa hajara mau dan berhijrah bersama Nabi Ibrahim alaihissalam ila Syam ke Syam. Walakinau ibnu binti Lut. Ya, tapi dia ada yang mengatakan dia putra ibnu binti Lut, putra dari putrinya Lut alaihissalam. Arsalahullah ta'ala ila ahli Madian. Mengutus akan Syuaib alaihissalam, siapa Allah ta'ala yang maluhur kepada ahli Madian, penduduk Madian. Jadi nama kota itu. Asalnya Madian itu nama orang. Ya. Wa kanu ahla kufrin, dan mereka penduduk Madian, ahli Madian adalah ahli kekafiran billah kepada Allah. Wa su'i muamalatin linnas, dan buruknya muamalah kepada orang. Penduduk Madian itu kufur pada Allah dan muamalahnya buruk. Dengan orang bisnisnya itu buruk, suka menipu. Itu ya bukhasuna nasa asyahum.
merugikan atau mengurangi siapa mereka ahlu Madian kepada manusia akan asyaum benda-benda atau barang-barang mereka fil makayil dalam takaran wal mawazini dalam timbangan, dikurangi takaran dan timbangan. Itu kerjanya kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Wa yufsiduna fi amwalihim, dan mereka suka merusak dalam hartanya orang, membegal, suka duduk di jalan untuk membegal orang. Seperti diceritakan di Quran di beberapa tempat, surat Hud alaihissalam. Ya. Falamma kadzabuhu, maka ketika mereka para ahli Madian mendustakan akan Syuaib, ahlakahumullahu, maka membinasakan akan mereka ahli Madian siapa Allah Ta'ala, fasarat qaryatuhum khawiyatan, maka menjadilah desa mereka khawiyatan, kosong, minhum dari mereka, ka'alam yanzilu, seolah-olah mereka lam yanzilu, tidak pernah singgah, tidak pernah tinggal siapa mereka via dalam Korea, dalam desa mereka itu, walam ya'isu, dan mereka seolah tidak pernah hidup via di desa itu. Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, fa'akhudat umur rajafatu fa'asbahu bidarihim jathimin. Fa'akhudat umur rajafah, maka menimpa kepada mereka apa ar-rajafatu, goncangan, yakni gempa bumi. Fa'asbahu, maka menjadilah mereka ahlu Madian fi darihim, di rumah-rumah mereka, jathimin, berlutut, ini mati dalam keadaan berlutut atau tinggal, tergeletak, maaf, jathimin, mereka di rumah mereka dalam keadaan tergeletak. Asbahu bidarihim jasimin, bergelimpangan, di rumah mereka bergelimpangan, jasimin. Alladzina kadzabu Syuaiban, adapun orang-orang yang telah mendustakan Syuaib alaihissalam, ka'alam yagnau fiha, seolah-olah mereka lam yagnau, tidak pernah tinggal, tidak tinggal fiha padanya, pada desa itu, pada Korea tadi. Di surat Al-A'raf, alladzina kadzabu Syuaiban ka'alam yagnau fiha, alladzina kadzabu Syuaiban kanu humul khasirin. Seolah mereka tidak lam yaknofia, tidak tinggal di sana padanya, pada Korea, pada Korea Tina, pada Korea mereka. Ada kata Syuaib, kalau ada orang-orang, adapun orang-orang yang telah mendustakan akan Syuaib, mereka akan Syuaib, kanu, itu mereka, itu ada mereka, siapa mereka? Siapa alladzina itu humul khosirin, adapun mereka lah orang-orang yang khosirin. Ya mereka itu humul khosirin, itu orang yang khosirin, merugi. Sumarsala pada ahli Madian ila sabil aikah, kemudian mengutus siapa Allah Ta'ala akan Syuaib setelah ahli Madian, setelah dianjurkannya ahli Madian ke asabil aikah, ke penghuni al-aikah. Aikah secara bahasa itu artinya rimbunan pepohonan, rimbunan pohon, itu aikah, asabul aikah, karena di dekat mereka, dekat desa mereka itu ada ditumbuhi banyak pepohonan, maka disebut sebagai asabul aikah. Bil qurbi min Madian, di dekat daripada kota Madian itu. Ashabul Aikah diceritakan di surat Asy-Syu'ara. Ashabul Aikatil Mursalin, Al-Aikah. Ya. Falamma kadzabu,
Maka ketika mereka Ashabul Aikah mendustakan Syuaib alaihissalam, akhadhahumullah, maka menyiksa kepada mereka siapa Allah Ta'ala bi'adzabin, dengan satu azab, bi'adzabi yaumidz zullati, dengan azab hari naungan, bi ansallatu alaihimul harra, dengan ansallatu yakni dengan kelawan yento sallatu menguasakan, yakni menguasakan siapa Allah Ta'ala alaihim atas mereka Ashabul Aikah al harra, rasa panas, sab'ata ayyam 7 hari, hatta ghalabat miyahahum, hingga atau gulibat miyahuhum, hingga terkalahkan air mereka. Jadi karena panasnya airnya itu kering semua. Tsumma saqa ilaihim sahabatan, kan kepanasan kan mereka, kepanasan mereka mendambakan awan terutama awan hujan. Hanya tsumma saqa, kemudian Allah menggiring kepada mereka sahabatan, satu awan. Mereka kira itu awan hujan. Fastadhallu, maka mereka istadhallu, bernaung, mencari naungan, tata di bawah awan itu, min syiddatil hari, dari sangatnya panas. Fa amtarat naron, maka menghujani apa awan tadi akan api. Fa ahraqathum, maka api itu membakar mereka. Wa ahlakathum, membinasakan apa api itu akan mereka. Wa sumiyal yaumu yaumaz zullah, itu bukan yaumiyah, itu yaumaz zullati. Maka dinamakan hari itu sumiyal yaumu yaumaz zullati, hari naungan. Dinamakanlah hari itu hari naungan, karena mereka dinaungi awan, ternyata awannya itu turun api. Qala Ta'ala, itu sebenarnya Allah abadikan surah Asy-Syu'ara ayat 189, fakadzabuhu, maka mereka Ashabul Aikah mendustakan akan dia Syuaib alaihissalam, fa'akhadhahum, maka mengambil, ini menyiksa siapa Allah Ta'ala hum, kepada mereka Ashabul Aikah, fa'akhadhahum, maka menyiksa kepada mereka apa azabu yaumidz zullah, apa azab hari naungan. Innahu kana azab yaumin azim, sungguhnya yaumudz zullah tadi, siksaan yaumudz zullah itu karena adalah dia itu azab yaumin azim, siksaan hari yang agung, yang sangat dahsyat, hari yang sangat dahsyat. Surah Asy-Syu'ara. Harun bin Imran bin Qahat bin Lawi bin Yakub, itu salah satu anaknya Yakub itu Lawi. Kebanyakan dari anak-anaknya Lawi ini banyak jadi nabi. Anaknya Lawi ini, mereka bilang Levi di perjanjian lama. Harun bin Imran bin Qahat bin Lawi bin Yakub. Aku Harun Asy-Syaqiq, Musa kalimullah. Musa yang diajak bicara oleh Allah, itu aku Harun Asy-Syaqiq, nomor 14, 12 dari Ayub, 13 Syuaib, 14 Harun, 15 Musa. Musa aku Harun Asy-Syaqiqu, saudara Harun yang kandung, saudara kandungnya Harun. Adapun ucapan Harun pada Musa ketika ditarik jenggotnya, karena melihat Nabi Musa pulang dari apa? Munajat, itu melihat kok Bani Israil kok nyembah patung sapi, maka marah Nabi Musa kepada Harun sehingga ditarik jenggotnya. Ya bna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si. Ya bna umma, dia mengatakan apa Harun mengatakan ya bna umma, wahai putra ibuku. Itu bukan berarti beliau lain ayah, tapi itu cuma karena putra ibu itu, karena ibu itu kan sumber kasih sayangnya ibu. Dia belum menganukan belas kasihan, ya, supaya timbul pengasihan pada Nabi Musa, maka disebut sebagai ya bna ummah di Quran itu. Tapi beliau itu anak kandung Harun dan Musa, sama-sama sekandung, ibunya sama Yukabat, atau yang bilang Yuhanid, ibunya Musa, Yuhanid atau Yukabat. Ila ummi Musa, seperti yang dikatakan di surah Al-Qasas, wa wahayna ila ummi Musa, maka kami beri ilham kepada ibunya Musa, Yukabat atau Yuhanid. Itu satu saudara tiga, Harun, Maryam, Harun, Musa. Ya. Makanya Maryamnya Nabi Isa itu ibunya disebut ya ukhta Haruna, wahai saudari Harun, di surah Maryam.
ya ukhta Harun makan abuki murasawin, wahai saudari Harun. Itu orang-orang musuh Islam sudah senang, dianggap mendapat celahnya Al-Quran. Ini loh, keliru Quran ini, masa Maryamnya Nabi Isa disebut ukhta Harun. Karena memang dalam riwayat mereka di Bible itu Musa Harun itu punya saudari namanya Maryam juga, Maryam binti Imran. Pas nama ayahnya Imran, nama ayahnya Musa kan Imran, nama kakaknya Musa Maryam. Ibunya Nabi Isa juga Maryam binti Imran, maka dipanggil ukhta Harun. Jawaban ulama bukan keliru, itu disebut ukhta Harun karena memang ada saudaranya orang soleh itu yang pada zaman itu adalah bernama Harun, maka disebut sebagai saudari Harun karena dia adalah wanita solehah, maka disebut sebagai ukhta Harun. Bukan Harun bin Imran saudaranya Nabi Musa karena jaraknya jauh 1700 tahun dari zaman Nabi Isa. Ini bukan kesalahan Quran, itu bukan keliru, karena menyebut daripada saudara zaman itu ya ukhta Harun, atau karena kesamaan nama dan kesamaan kesolehannya seolah dia disebut sebagai ukhta Harun, merujuk pada Nabi Harun bin Imran, bukan saudara dalam arti saudara kandung. Kalimat ya ukhta Harun itu di surat Maryam. Nabi Harun ini diutus setelah Nabi Musa, karena waktu Nabi Musa menerima wahyu di Tur Sina, Nabi Musa minta pendukung. Waja'al li waziran min ahli Haruna akhi usdud bihi amri wa asyriku fi usdud bihi azri wa usdud bihi azri wa asyriku fi amri kainu sabiaka katsiran. Maka ketika Nabi Musa munajat, beliau minta supaya dibantu dengan Nabi Harun. Waja'al li waziran min, jadikan untuk saya ya Allah wazir, pembantu dari keluargaku. Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku. Maka Allah bilang sanashuddu adudaka bi akhika, maka kami akan kuatkan adudaka, lenganmu dengan saudaramu itu Harun. Maka atas permintaan Nabi Musa, maka Harun pun dijadikan nabi, sehingga ketika Nabi Musa SAW datang dari pengungsian di Madian, kan mengungsi di Madian ceritanya kan begitu. Setelah Nabi Musa menempeleng tidak sengaja keluarga Firaun, takut ini lari ke Madian kawin dengan putri penghuni Madian lah, putri syekh, putri seorang tua di Madian. Itu menurut riwayat banyak yang menyebut Nabi Syuaib alaihissalam, tapi riwayat lain menyebut bukan Nabi Syuaib, itu Yatrun, atau di dalam Bible disebut Yitro, seorang tetua. Atau nggak menutup kemungkinan kalau yang dimaksud Yitrun atau Yatro itu ya Syuaib itu, wallahu a'lam bishawab. Tapi di perjanjian lama tidak disebut nama Syuaib itu. Jadi di sebagian Israiliyat menyebut yang dinikah oleh Nabi Musa itu putrinya Yatro atau putrinya Yatrun, tetua daripada Madian. Tapi yang masyhur itu Nabi Syuaib alaihissalam, yang anaknya putrinya Nabi Syuaib. Sehingga Nabi Musa setelah pulang dari Madian, di tengah jalan menerima wahyu tadi, pulang ke Mesir disambut. Nabi Harun sudah menyambut karena sudah diberi wahyu juga. Nabi Harun menyambut Nabi Musa di perbatasan Mesir. Maka Harun Musa itu menjadi nabi pada satu zaman. Dan pembantu kepada Nabi Musa. Ilyasa bin Aktub bin Ajuz. 16 Nabi Allah Ilyasa bin Aktub bin Al-Ajuz bin Anbiya Bani Israel, masuk para nabi-nabi Bani Israel. Nah, Ilyasa ini yang kemudian yang sudah saya ceritakan kemarin waktu pembahasan Ihya bab Khotob, itu ada riwayat, di riwayat Ihya itu ada seorang nabi dulu yang mengumumkan karena sudah tua ingin mencari pengganti. Siapa di antara yang bisa
puasa di siang hari dan bangun malam di malam hari dan mengurusi ibadah rakyat. Nggak ada yang ngacung kecuali satu orang pemuda. Pemuda itu adalah Bashar bin Ayub tadi. Itu yang kemudian diberi nama Zal-Kifli, orang yang mempunyai tanggungan. Orang yang mampu untuk diberi kifil, orang yang memiliki jaminan. Dia bisa menjamin dirinya untuk sholat malam, di malam hari, puasa siang hari. Maka sebutlah dia Zal-Kifli. Itu nabi yang dimaksud adalah Ilyasa yang mencari ganti itu. Itu Ilyasa. Ya, sedangkan Ilyasa itu murid dari Ilyas. Ya, dalam riwayatnya. Seperti di Bible, di Perjanjian Lama juga disebutkan begitu. Di Israiliyat juga disebutkan begitu. Karena banyak Israiliyat yang paralel ya dengan apa yang disebut di Bible itu. Karena memang Bible itu salah satu riwayat Bani Israel, dari Bani Israel juga sumbernya. Karena makanya Israiliyat itu ada yang paralel dengan apa yang disebut dia. Zulkifli bin Ayub, ismuhu Bashar. Ismu fil asal Bashar, bukan Bishir. Bashar. Nama asalnya adalah Bashar bin Ayub. Ba'atahullah nabiyan. Ada yang mengatakan Bashar saja tanpa menisbatkan ke Ayub. Tapi ada yang mengatakan Bashar bin Ayub. Ba'atahullah, Allah mengutus beliau sebagai nabi. Ba'da abihi, setelah ayahnya. Itu Ayub. Wasamau Zal-Kifli. Dan diberi nama dia Zulkifli. Dawud, itu nomor 16, Ilyasa 14 Harun, Musa 15, 16 Ilyasa, 17 Zulkifli bin Ayub, 18 Dawud. Wa yatasil nasabu bi Yahuda bin Yakub bin Ishak. Bersambung nasabnya Dawud kepada Yahuda bin Yakub bin Ishak. Jadi Dawud itu keturunannya Yahuda. Yang mana Yahuda ini anaknya Yakub ya, berupa Yahuda ini yang namanya Yahuda ini banyak keturunannya sehingga hampir dari 12 Bani Israel itu dia mendominasi keturunan Yahuda ini. Sehingga makanya semenjak itu kan ada musuhnya Israel itu menyebut apa agamanya mereka? Oh, mereka Yahudi. Agamanya Yahudi karena kaum Yahuda yang paling mayoritas. Maka dikenal dari situ terambil kata Yahuda, Yahudi. Dari Yahuda bin Yakub bin Ibrahim bin Yakub bin Ishak bin Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Ja'alallah malikan, Allah jadikan Dawud itu seorang raja dari Bani Israel. Seperti yang tersebut dalam surat Baqarah. Ya, mana Bani Israel meminta raja. Ya. Di Baqarah itu kan Bani Israel itu meminta raja Bani Israel itu. Qalu apa? Ibas alaina malikan nuqatil fi sabilillah. Qalu nabi lahum ba'at lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ya, alam tara al-mal min Bani Israil, tidakkah kau melihat ya Muhammad pada sekelompok orang dari Bani Israil mimba di Musa, setelah Musa ini menurut tafsir tidak langsung setelah Musa tapi setelah sekian tahun, ada yang mengatakan hampir berapa ratus tahun setelah Nabi Musa. Sebab zamannya Nabi Daud ini konon wallahu alam, menurut ahli sejarah Nabi Daud ini hidup tahun 900-an sebelum Masehi. 900 sebelum Masehi. Nabi Musa kurang lebih 1700 sebelum Masehi, berarti kacek 800 tahun. Idh qalu li nabi kepada malain min Bani Israil, min bani Musa, setelah wafatnya Musa. Idh qalu li nabiyyin lahum, ketika mereka Bani Israil mengatakan pada seorang nabi milik mereka, seorang nabi mereka. Kalau ditafsir dikatakan nabi ini Nabi Allah Syamuil. Mereka mengadu kepada nabi mereka. Ib'ats lana, wahai nabi, utuslah untuk kami seorang raja. Maka diutuslah Tolut sebelum Daud. Tolut mati diganti Daud. Samuel nabinya juga mati. Nabi yang disebut nabi yang dimintai untuk memohon supaya ada raja itu Nabi Allah Samuel menurut riwayat ahli tafsir yang disebut di Al-Baqarah. Tapi situ cuma sebut li nabiyyin lahum, kepada seorang nabi, itu nggak disebut namanya. 246 ya, ayat 246 Al-Baqarah itu nabi yang dimaksud Nabi Allah Samuel. Hanya singkat ceritanya Nabi Samuel dapat wahyu untuk Tolut ini yang akan menjadi raja. Tolut ini dari keturunan Bunyamin bin Yakub. Bunyamin bin Yakub itu keturunan paling kecil dari Bani Israil.
Maka Bani Israil memprotes, bagaimana dia bisa menjadi raja atas kami? Wa naqul mulki min qaumi tasamlam. Sampainya ceritanya di situ kalau mau lihat di Baqarah itu, sampainya Talut mati, maka Allah bangkitkan Daud alaihissalam. Samuel juga meninggal, Talut wafat, Samuel meninggal, maka Daud diberi nabi, diberi kenabian, diberi kerajaan juga. Maka akhirnya Daud alaihissalam diangkat menjadi nabi sekaligus raja karena Samuel wafat juga. Maka nabi, kenabian kerajaannya itu bentuk salah satu ketidaksyukuran Bani Israil. Karena Bani Israil sebelum ada Raja Talut, Bani Israil itu dibimbing oleh nabi. Setiap nabi wafat, satu nabi diutus nabi yang lain. Seperti sabda Rasulullah SAW, Inna Bani Israil sasahu nabiyun, kullama mata nabiyun, ba'athahu nabiyun. Bani Israil itu dulu dibimbing oleh nabi. Setiap nabinya satu mati, diutus nabi sama Allah Ta'ala, nabi yang lain. Sampai mereka tidak syukur, minta raja. Hanya dikasih raja, katanya kalau ada raja mereka mau berjihad fisabilillah. Ternyata rajanya datang, mereka tidak mau berjihad seperti yang termaktub dalam Al-Baqarah ini. Kisahnya Talut ya kan, dari ribuan tentara cuma 300 disaring karena sebagian balik tidak mau perang. Tentaranya Talut seperti ada kisahnya di Baqarah itu. Hanya dari semenjak itulah timbul kerajaan di Bani Israil semenjak Talut itu. Diwariskan Daud diwariskan Sulaiman. Sulaiman wafat, terpecah kerajaannya karena tidak ada yang seperti mereka itu yang bisa betul punya kekuatan, ketegasan jadi raja. Hanya zaman setelah Sulaiman wafat, maka terjadi pemberontakan di selatan oleh Yeroboam bin Nebat atau Yarbaam, kata menurut bahasa mereka Yeroboam. Dalam kitab-kitab Arab itu Yarbaam. Nabi Sulaiman diteruskan oleh anaknya Rahbaam bin Sulaiman, atau mereka bilang Rehebeam bin Sulaiman. Dia menjadi raja setelah Sulaiman. Tapi sudah nggak sekuat Sulaiman, kerajaannya sudah pecah. Maka dari situ mulai saat Nabi Sulaiman wafat, terpecahlah dua kerajaan. Ada kerajaan Israel, ada kerajaan Yahuda. Dua kerajaan. Bani Israel itu terpecah dua kerajaan. Kerajaan Yahuda dan kerajaan Israel. Israel di utara, Yahuda di selatan. Yahuda dipimpin oleh keturunan anak-anaknya Nabi Sulaiman, Rahbaam, terus keturunannya. Israel dipimpin oleh Yarbaam, satu pemberontak yang memberontak kepada kerajaan daripada Rahbaam. Ini terpecah semenjak itu kerajaan. Dua kerajaan. Sampai dua-duanya hancur. Zaman Nabi Allah Uzair alaihissalam hancur. 200 tahun 722 kerajaan Yahuda itu hancur. Kerajaan Israel hancur tahun 586 sebelum Masehi. Kerajaan Yahuda itu hancur 722 sebelum Masehi. Konon wallahu alam itu menurut ahli sejarah begitu. Kemudian Sulaiman bin Daud, ya, Jalul Malikan, Allah jadikan dia raja atas Bani Israil sekaligus Nabi. Sulaiman bin Daud alaihissalam, Jalul Malikan oleh Bani Israil pada Abi Daud. Allah jadikan dia raja juga sekaligus Nabi atas Bani Israil setelah wafat ayahnya Daud alaihissalam. Mewarisa Sulaimanu Dawuda, maka mewarisilah siapa Sulaiman akan Nabi Daud. Dan Daud dan Sulaiman inilah yang membangun kembali Masjidil Aqsa. Membangun kembali Masjid Aqsa, yang mana itu sudah pernah dibangun seperti riwayat Bukhari sama Nabi Adam dulu Masjid Aqsa itu. Tapi kemudian runtuh, baru dikembalikan lagi, dibangun lagi zaman Nabi Allah Daud alaihissalam. Di Daud wafat belum selesai, dilanjutkan Sulaiman, maka terkenalah Masjid Aqsa waktu itu dengan nama Haikal Sulaiman, Kuil Sulaiman. Orang Barat bilang the Temple of Solomon, Kuil Sulaiman. Itu yang mereka cari di bawahnya Masjid Aqsa. Maka mereka ngerong, gali di bawah, mau mencari Haikal Sulaiman.
Makanya yang ditampakkan itu bukan Masjidil Aqsa, itu yang ditampakkan itu Masjidil Sokhroh. Sokhroh itu batu besar. Masjid yang kuning itu, kubah kuning, itu bukan Masjidil Aqsa, itu Masjidil Sokhroh. Sokhroh itu batu besar yang Rasulullah SAW naik di situ ke Mi'raj. Di atas itu ada Mi'raj. Maka telapak kaki Rasul ada di batu besar itu. Dan batu itu hampir ikut Mi'raj. Jadi ngawang, batu itu ngawang. Sampai sekarang. Maka dulu terbuka itu. Dulunya terbuka, nggak dibangun bangunan. Banyak orang pingsan lihat, hanya ditutup, batunya itu ditutup. Dibangun masjid namanya disebut Kubatus Sokhroh. Masjid Kubah Sokhroh, kubahnya batu itu. Itu yang kuning yang sering dilihat. Orang kecelek dikira itu Masjidil Aqsa, yang kubah kuning, kubah emas. Bukan, itu Masjid Sokhroh. Masjid Aqsa itu di sebelah utara, sebelah selatannya atau utaranya. Masjid Sokhroh. Nah, sebelah selatannya. Masjid Aqsa itu. Makanya dari kelihatan kan Masjid Aqsa itu. Supaya itu tipu daya mereka, yang punya media kan banyak Yahudi. Sehingga orang terkiranya yang Masjid Kubah kuning itu, emas itu itulah dipikir Masjid Aqsa. Padahal bukan. Ya. Umi Sulaiman yang membangun kembali Masjid Aqsa. Tapi dia doa siapa yang sholat situ diampuni dosanya. Ya. Dengan sholat di masjid itu kata Nabi Sulaiman. Dalam satu riwayat beliau berdoa. Ilyas bersambung nasabnya dengan Harun bin Imran. Yatasilu nasabu bi Haruna ibni Imrana. Akhi Musa, saudaranya Musa sama. Arsalallahu ila qaumih. Allah utus Ilyas kepada kaumnya dari Bani Israil. Kemudian diteruskan oleh Ilyasa. Itu muridnya Ilyasa itu. Disebut di perjanjian lama sebagai Elia dan Elisa. Elisa itu Ilyasa, Elia itu Ilyas. Di perjanjian lama disebut Elia dan Elisa. Sulaiman mereka sebut Salomo. Daud itu David. David itu Daud. Bahasa Inggrisnya David. Daud. Ayub itu Job. Orang Inggris bilang Job. Noah, Abraham, Ismail. Orang-orang Inggris. Yunus bahasa Inggrisnya Jonah. Orang Inggris bilang Jonah. Ada kitab Yunus di perjanjian lama itu, ada di terakhir bagian akhir perjanjian lama ada satu surat khusus namanya surat Yunus di Bible mereka. Ceritakan kisah Yunus. Yunus bin Matta. Yunus bin Matta bin Abu Matta bin Bunyamin bin Yakub. Ba'atsallahu ila qaumi fi Ninawa. Allah utus kepada kaumnya Yunus di Ninawa. Mereka sebut Ninive, Ninawa. Qaryatun satu desa min Qurol Mausil, daripada desa-desa di Mosul, kota Mosul. Perbatasan antara Irak ke Yordan. Waladzina ja'allahu minal gham. Yunus inilah yang Allah selamatkan dari gham, keluh kesah. Ketika Nabi yang ada padanya, yang mana Yunus ada, siapa Yunus padanya pada keluh kesah itu. Wa yuqalu Dhunnun, di Quran disebut juga sebagai Dhunnun, yang memiliki ikan nun ay sohibul hud. Nun itu hud, ikan, sohibul hud, ikan nun. Kisahnya masyhur, doanya la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka saya membaca doa itu, kata Rasul itu dijabah doanya, diampuni dosanya, maka diselamatkan dari gham. Karena Allah bilang begitu. Dan menyeru Yunus itu di kegelapan, mana ada fitul mati. Allah ila anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Fastajabna lahu, maka kami istijabah doanya Yunus. Karena doa la ilaha anta tadi, kami ijabah doanya. Fastajabna lahu wa najjanal ghammi, dan kami selamatkan dari keluh kesah. Bukan Yunus saja, tapi semua yang membaca doa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu juga kami selamatkan semua orang mukmin. Bukan Yunus saja, tapi begitu juga kami selamatkan orang mukmin yang membaca doa Yunus ini. Subhanallah. Sebagian dari salaf kita, guru kita mewiridkan itu 40 kali setelah sholat witir. Lantas subhanaka 40 kali. Ada yang menambah ya hayyu qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Juga di dalam hadis SAW beliau mengatakan doa Yunus ini
membaca itu mustajab doa, ya bisa terkabulnya doa dengan doa Nabi Yunus. Selain diselamatkan dari gham, keluh kesah. Zakaria nomor 22 Nabi Zakaria, nomor 21 Yunus, 20 dari Ilyas, 19 Sulaiman, 18 Daud. Zakaria nomor 22 min dzurriyyati Sulaiman. Zakaria ini daripada termasuk keturunan Sulaiman bin Daud alaihissalam. Wa kana al-habrul kabir, dan ada siapa Zakaria ini habr, ulama yang besar di antara Bani Israil waladhi yuqarribul qurban, dialah yang mempersembahkan kurban di Baitul Maqdis. Kalau ada orang ingin berkurban Baitul Maqdis, beliau mempersembahkan kurban Baitul Maqdis. Wa yatlumu Taurat, dan membacakan Taurat pada mereka. Wa mata syahidan, dan meninggal syahid Nabi Zakaria. Wa Yahya bin Zakaria bin Barkhia atau bin Berekhia, kita mereka sebut Berekhia bin Barkhia. Wa qila innahu wulida qabla al-Masih, ada yang mengatakan dilahirkan Yahya bin Zakaria itu sebelum Nabi Isa 3 tahun, di Salatu Sinin. Wa mata syahidan, mati dalam keadaan syahid juga seperti ayahnya Zakaria. Yang ceritanya di syariat Bani Israil itu kan tidak boleh. Itu kenapa syahid? Karena dibunuh oleh Raja Palestina saat itu, Raja Herodes yang membunuh. Karena Palestina itu semenjak puluhan atau hampir 100 tahun lebih sebelum Nabi Isa itu sudah dijajah oleh Yunani. Bahkan sebelum itu, tahun 586 tadi kan, 86 tadi, 586 itu sudah runtuh kerajaan Israel, diserang oleh Nebukadnezar. Semenjak itu Israel tidak punya kerajaan. Kalaupun ada cuma raja-raja bawahan. Salah satu raja bawahan, raja boneka. Jadi Yunani atau Romawi karena Yunani rebutan dengan Romawi menguasai Palestina. Ketika mereka berkuasa, mereka ngangkat raja bawahan, raja boneka dari orang Palestina sendiri. Nah, salah satu raja bonekanya itu Herodes, itu yang berkuasa di zaman Zakaria, Yahya, dan Isa. Herodes. Maka Herodes ini tertarik sama keponakannya sendiri, namanya Herodian. Secara hukum Taurat tidak boleh. Oh, itu mahramnya dia, tidak boleh dia menikahi. Maka ditanya kepada Nabi Yahya, gimana saya mau menikah dengan saya punya ponakan ini? Jelas Nabi Yahya melarang tegas, tidak boleh. Itu mahrammu, tidak boleh kau nikah dengan dia. Karena cantiknya Herodian, dan Herodian sendiri karena kepingin haus kekuasaan, dia kepingin dinikahi oleh Herodes. Hanya karena Nabi Yahya melarang, maka dipenggal kepalanya Nabi Yahya. Karena si Herodian itu, si keponakannya tadi, mensyaratkan kepada Herodes boleh dia menikahi dengan syarat maharnya salah satunya ada kepalanya Yahya. Maka dipenggal Yahya alaihissalam. Ya. Dan darahnya Yahya itu terus bergejolak, darahnya Yahya. Sampai diutus Raja Titus untuk menghancurkan Palestina. Waktu setelah itu, akibat ulah mereka membunuh Yahya, Nabi Zakaria kedengaran anaknya dibunuh. Dia lari, dikejar oleh pasukannya Herodes tadi. Lari dia, maka sembunyi di pohon. Dalam ceritanya Israeliat, ada iblis menipu itu, disuruh masuk dalam pohon. Maka masuklah Nabi Zakaria ke dalam pohon. Sama iblis ditarik jubahnya. Maka kelihatan jubahnya, pohonnya menutup, itu ada sisa jubahnya itu kelihatan. Maka ketika tentara itu mengejar nyari Zakaria alaihissalam, katanya, Pak, si iblis, ini di pohon ini orangnya. Mana mungkin manusia itu masuk di itu, kalau tidak percaya ada ini jubahnya. Maka digergaji pohon. Sampai kepalanya Zakaria berteriak, ya. Kata Allah Ta'ala, Zakaria, kau teriak sekali lagi, saya hapus kau dari daftar kenabian. Maka terbelah, syahid. Alaihissalam. Isa bin Maryam, ya, itu Abdullah wa Rasuluh,
Wa kalimatu alqa ila Maryam ruhun min. Kalimatnya Isa bin Maryam itu adalah hamba Allah, Rasul Allah, kalimatullah. Disebut kalimatullah karena Allah ciptakan dengan kun fayakun, maka jadilah, maka jadi. Kalimatullah, kalimat Allah yang alqaha, alati alqaha, yang Allah letakkan, yang mana alqaha, Allah meletakkan hak akan kalimat itu kepada Maryam. Wa ruhun min, disebut ruhullah, ruh dari Allah, karena langsung peniupan ruh itu langsung Allah tiupkan pada, langsung diciptakan oleh Allah, langsung tiupkan ruh oleh Allah, maka disebut sebagai ruhullah dan kalimatullah. Wa akhiru anbiya'i rasul min Bani Israil, beliau adalah nabi terakhir, akhirnya para nabi-nabi Allah dan rasulnya dari Bani Israil. Wa laqabu al-Masih, julukannya adalah Al-Masih, diterjemahkan dalam bahasa Yunani Kristos. Masih itu, jadi Kristos itu terjemah dari Al-Masih, Kristos, artinya yang diberkahi. Kenapa disebut Al-Masih? Ada dua pendapat. Pertama, karena diberkahi. Orang dulu kalau memberkahi masih dari kata masaha. Masaha itu mengusap, masaha yamsahu, masih. Orang dulu kalau ingin memberkati itu diurapi, diusapi dengan minyak suci, diusapi, masaha. Maka artinya masih itu berarti yang diusap oleh minyak, maksudnya yang diberkahi. Pendapat kedua, disebut masih karena yamsahul ard, karena Nabi Isa itu selalu menyentuh bumi. Dia nggak punya rumah, di mana bermalam, kemalaman di situ dia tidur. Maka sebut dia Al-Masih. Tapi yang masyhur di kalangan Kristen tuh, karena Nasara, Al-Masih itu yang diberkahi tadi maknanya. Diterjemahkan dalam bahasa Yunani Kristos. Karena mereka nggak punya Bible dalam bahasa asli. Mereka hanya punya Bible dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena Bible yang asli ketika Nebukadnezar menyerang, orang Yunani itu menyerang, yang tadi yang saya ceritakan, Raja Yunani sekitar 10 tahun atau 100 tahun lebih sebelum Nabi Isa menyerang ke sana, maka Taurat yang sudah ditulis oleh Nabi Allah Uzair itu diambil oleh mereka, dibawa ke Yunani, diterjemahkan dalam bahasa Yunani, tapi naskah yang aslinya nggak tahu kemana yang asli. Yang dikembalikan cuma salinan dalam bahasa Yunani, dikembalikan ke Palestina. Maka mereka punya adalah salinan bahasa Yunani. Nah, dalam bahasa Yunani, orang Yunani itu kan, bahasa itu kan dipengaruhi oleh budaya. Orang Yunani dari dulu itu menyembah dewa-dewa, banyak dewa. Maka dikenal dalam bahasa Yunani Pius. Pius itu Abdun. Abdun diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu Pius. Sedangkan Pius dalam bahasa Yunani itu bisa bermakna anak, bisa bermakna hamba. Maka akhirnya muncul terjemah anak Allah itu ya dari kerancuan dalam bahasa Yunani itu. Harusnya Abdullah, diterjemahkan anak Allah. Karena bahasa Yunani itu Pius. Pius itu bisa anak, bisa hamba. Maka rancu akhirnya anak Allah. Padahal itu maksudnya hamba Allah. Kenapa? Karena orang Yunani biasa dengan banyak dewa, dan dewa itu menurut Yunani itu beranak, dewa itu menurut kepercayaan Yunani. Sehingga mereka menerjemahkan Bible itu ya, Pius itu diterjemahkan bukan hamba tapi anak. Anak Tuhan. Padahal harusnya hamba Tuhan. Hamba Allah. Al-Masih, ini terjemahnya Kristos. Orang Barat gak bisa nyebut Kristos, nyebutnya Christ. Ya. Ismu bil Arabiyah, bil Abriyah Yasu. Nama beliau dalam bahasa Ibrani Yasu atau Yeshua. Yeshua atau Yasu. Dalam bahasa Arab Isa. Artinya Al-Mukhallis itu. Yasu itu artinya yang membebaskan, Al-Mukhallis, membebaskan. Kunyatu Ibnu Maryam, julukannya adalah putra Maryam. Putra Maryam, the son of Mary. Orang Barat nyebutnya Mary, nggak bisa bilang Maryam, orang Barat bilangnya Mary. The son of Mary, putra Maryam. Wa minal hikamil ilahi al-jalilah na khalaqallahu Adam min ghairi abin wa ummin. Dan termasuk iku piro-piro hikmah ilahi yang agung, an khalaqallahu Adama, adapun hendaknya menciptakan siapa Allah Ta'ala akan Nabi Adam min ghairi abin wa ummin, tanpa ayah dan ibu. Wa khalaqa Isa min ghairi ab, dan Allah menciptakan Nabi Isa tanpa ayah.
Dan menurut riwayat Allah wa'ala benar apa enggak, Allah menciptakan Nabi Syith tanpa ibu. Wa khalaqa baqiyatal insan min abi, sedangkan Allah menciptakan sisa manusia dari ayah dan ibu. Nabiuna Muhammad SAW. Jadi Kristus itu bukan kan ada orang nggak mau nyebut Yesus Kristus. Itu terjemahan Yesus Kristus itu dalam bahasa Arabnya Isa al-Masih. Kristus itu terjemah dari Al-Masih. Diterjemahkan Kristus dalam bahasa Yunani. Ya. Ini nama Kristus bukan dari mana ya, dari Al-Masih itu. Maka disebut Jesus Christ. Yesus Kristus. Yesus itu sebutan dalam bahasa Yunani. Mereka nggak bisa nyebut Yesus. Yesus hanya diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi Jesus pakai J. Kristus jadi Christ, C-H-R-I-S-T, Christ. Nabiuna Muhammad SAW khatamul anbiya mursalin, sayyidul awwalin wal akhirin, penutup para nabi dan para rasul, penghulu seluruh orang yang awal dan generasi awal generasi akhir SAW. Asal kafatul linnas, Allah utus beliau menyeluruh kepada seluruh manusia. Rahmatul alamin, rahmat untuk seluruh alam. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Ma arsalnaka illa kafatal linnas," dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali kafatan, menyeluruh untuk seluruh manusia. Surat Saba ayat 28. Qala ta'ala, Allah juga berfirman yang maha luhur, "Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin," dan tidaklah kami utus kecuali engkau, tidak kami mengutus engkau illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat kasih sayang bagi seluruh alam. Suratul Anbiya, surat Al-Anbiya ayat 107. Diutus pada seluruh manusia. Alam itu termasuk di dalamnya manusia, karena alam itu selain Allah itu alam. Alamin itu yang berakal, di antara alam yang berakal adalah manusia, jin, dan malaikat itu yang berakal. Ya. Beliau diutus untuk seluruh manusia, bahkan seluruh alam, termasuk malaikat. Termasuk alam itu kan semua, alam itu malaikat, jin, manusia. Cuma kita sudah pernah jelaskan, pengutusan Allah kepada malaikat itu risalah tasyrif. Pengutusan Allah pada jin dan manusia itu risalah taklif. Taklif artinya pembebanan syariat. Karena memang yang dibebani syariat cuma jin dan manusia. Taklif. Yang disebut mukallaf itu jin dan manusia. Sedangkan pengutusan Rasulullah SAW kepada malaikat itu bukan untuk memberi syariat. Malaikat tidak puasa Ramadan. Cuma risalah tasyrif. Untuk pemuliaan malaikat supaya menjadi mulia, menjadi umat beliau, atau beliau mulia. Karena di antara umatnya juga adalah para malaikat, risalah tasyrif. Sedangkan pengutusan beliau kepada seluruh benda mati, pohon, semua selain malaikat dan selain manusia dan jin, itu adalah risalah ta'rif, untuk pengenalan. Allah kenalkan beliau itu kepada seluruh alamin, sehingga tidak ada satu alam pun kecuali mengenal siapa beliau sosok. Seperti yang terjadi pada mukjizat beliau, ya kan? Ada pohon yang menangis, ya kan? Ditinggal pohon itu setelah dibuat mimbar, beliau dibuat mimbar, asalnya beliau khutbah bersama pada pohon itu, sudah di Bukhari dan yang lainnya. Hanya beliau setelah buat mimbar, dibuatkan mimbar, beliau tidak sandar lagi ke pohon itu, naik ke mimbar, hanya menangis, dan itu didengar seperti suara anak unta, ringan. Maka tidak ada satupun semua itu kecuali mengenal beliau SAW. Itu risalah ta'rif. Qala SAW, "Matali matul anbiya," Rasul bersabda, permisalan saya dan permisalan para nabi yang selainnya, min qabli, sebelum saya, kamatali rajulin bana bunyana. Itu seperti seorang yang membangun bunyan, membangun satu bangunan. Fa ahsanahu, lalu memperbagus siapa rojul tadi akan bangunan itu. Memperbagus siapa rojul itu akan bangunan tersebut. Wa ajmalahu, dan diperindah, diperbagus.
illa maudhi'a labinatin, kecuali satu tempat labinah, satu batu bata, satu tempat daripada batu bata. Ya. Oh ya. Mana tadi? Ya, batu penjuru mana? Kecuali satu batu, tempat satu batu dari labinah, satu tempat dari labinah, satu batu. Min zawiyatin min zawayah, dari satu pojokan dari pojoknya, pojok bangunan. Wajalana saya tufun, wajalana saya tufun Nabi. Maka mulailah orang berkeliling dengan pada bangunan itu. Wayak jabun dan bertakjub lahu kepada bunyian kepada bangunan itu. Wayak kuluna dan mereka berkata, halawudiat hadil labinatu. Ya, mengapakah halawudiat, mengapakah tidak diletakkan ini batu? Kalau dibiarkan kosong. Fa'anal labinah, maka sayalah batu itu. Wa ana khatamun nabiyyin, dan sayalah penutup para nabi. Alaihissalam. Ya. Ini saya ini ibarat saya dengan Nabi terdahulu, kata beliau, bangunan. Ibarat bangunan sudah bagus, tapi sayang ada satu tempat di pojokan yang belum dipasang batunya, bolong. Saya lah batu itu, batu terakhir. Ini Nabi terakhir. Dan di Bible mereka disebut, aku akan utus batu penjuru, kata Allah. Di Yesaya, di kitab Yesaya mereka disebut. Dan sifat itu lebih cocok kepada Rasul SAW daripada kepada Nabi Isa. Tapi mereka klaim, oh itu Yesus katanya. Itu dikatakan batu penjuru itu akan menegakkan keadilan. Dan Nabi Isa belum sempat, syariatnya belum sempat menyebar. Sudah diambil 3 tahun cuma. Yang menyebarkan keadilan dengan syariat itu adalah beliau SAW. Maka dikenal juga istilah batu penjuru
dalam tradisi Kristen. Tapi mereka menganggapnya itu Nabi Isa itu batu penjuru. Terus oleh Rasul, mereka para Rasul sallallahu alaihi wa ala alihim qad ja'a dzikruhum, telah datang penjemputan di Al-Quran samaniyata asyar rasulan, 18 rasul mazkuruna, semua tersebut secara berurut. 18 itu 18 tersebut di suratil An'am, di surah An'am 18 ya. Semuanya 25 berarti kurang 7. Wasabatun akharun, 7 yang lain fi iddati ayat, di beberapa ayat. Itu. Yang 18 itu disebut di An'am itu An'am. Qala ta'ala tilka hujjatuna, inilah hujjah kami, ataina Ibrahim, dalil kami, dasar kami berikan hujjah itu pada Nabi Ibrahim ala qaumih, untuk menghadapi kaum atas kaumnya. Narfa'u darajati man nasya, kami mengangkat beberapa derajat kepada siapa-siapa yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu hakimun alim, maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wa habna lahu Ishaqah, kami berikan bagi Ibrahim itu Ishaq, wa Yaqub dan Yaqub, kullan hadaina, semuanya kami beri petunjuk, kami tunjuki. Wa Nuhan hadaina, dan kepada Nuh pun kami beri petunjuk, kami tunjuki. Min qablu, sebelumnya Ibrahim. Nuh itu jauh sebelum Ibrahim. Wa min dzurriyyatihi, dan termasuk keturunannya. Keturunannya Ibrahim adalah Dawud, wa Sulaimana, wa Ayyuba, wa Yusuf, Musa, wa Harun, wa kadzalika najzil muhsinin. Dan demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat baik. Ya kan? Hujatnya adalah Ibrahim ya, Ibrahim satu. Untuk jangan wa habna Ishaq, kami berikan pada Ibrahim itu Ishaq. Wa Yaqub juga Yaqub. Kulan hadaina Nuhan hadaina Nuh. Ya, min dzurriyyati masuk keturunan Ibrahim Bapak Dawud, wa Sulaiman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun, 10. Di ayat itu, 2 ayat itu 10 nabi disebut. Ayat berikutnya, ayat 83 86 itu menyebut sisanya nabi. Wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, 14. Kullun minas sholihin, semuanya termasuk orang soleh. Wa Ismaila, wa Yasa, wa Yunusa, wa Luto. Ukulan fadlna alal alamin, 18. Dan semua kami fadlna, kami utamakan atas seluruh alam, 18. Dan 25, sisanya 7 disebut terpencar di beberapa ayat, 7 rasul yang lain. Itu apa? Adam yang belum tersebut di situ, Adam, Nuh sudah disebut. Inna Allah sofa Adam, itu surah Al-Imran 33. Sebenarnya Allah telah memilih Adam. Wa Nuhan juga Nuh, dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran, juga keluarga Imran ala alamin. Adam. Terus yang belum disebut lagi Hud, di surat Hud ayat 50. Allah Ta'ala wa ila adin akhahum Huda, di antaranya surat Hud ayat 50. Dan kepada kaum Ad akhahum, kami utus saudara mereka Hud. Allah Ta'ala wa Ismaila wa Idris wa Dzulkifli. Yang belum disebut itu Idris sama Dzulkifli. Ya. Adam, Hud, Idris, Dzulkifli, 7 yang belum disebut ya. Kullu minas sabirin, Ismail sudah disebut tadi. Semuanya termasuk orang yang Ismail belum disebut. Sudah Ismail wal Yasa itu. Wa Ismail wal Yasa. Ismail sudah disebut, berarti yang disebut itu Idris sama Dzulkifli. Adam, Hud, Idris, Dzulkifli. Kullu minas sabirin, semuanya termasuk orang yang sabar. Wa
Wa adkhalu fi rahmati, kami masukkan mereka dalam rahmat kami. Innahum minas sholihin, sungguhnya mereka masuk orang yang soleh. Al-Anbiya 85-86. Muhammad SAW, Nabi Muhammad disebut di beberapa ayat, yang antaranya surah Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad, tidaklah ada siapa Muhammad itu ayat seorang dari anak laki-laki kalian atau laki-laki kalian, walakin Rasul, akan Nabi beliau adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sisanya 7 tadi ya. 7 yang belum disebut tadi, Adam, Hud, Ismail, Idris, Zulkifli, kurang 2, Rasulullah SAW. Ayub ya. Ayub sudah, wa Sulaiman wa Ayub. Ilyasa sudah. Wa Ilyasa wa Yunus wa Lut. Wa Ilyasa sudah. Kurang 2. Apa yang disebut? Soleh ya. Soleh sama siapa yang belum disebut? Kurang 2. Isa alaihissalam. Soleh sama Isa. Soleh sama, ya. Sudah. Mana? Zakaria wa Yahya wa Isa, ya sudah. Soleh sama siapa? Ya betul, kurang 2 ya. 17 tadi kan, apa? Tadi 18 ya. 18, yang 7 tersebar, yang 7 itu tersebar. Yang tersebar itu Adam, Hud, Soleh. Hud yang disebut situ cuma Adam, Hud yang disebut ayatnya situ Adam, Hud, ya, Idris ya, Zulkifli, sama Muhammad SAW. Kurang 2, 5 ditambah 18, 23, 25. Musa sudah, Harun sudah. Nuh sudah. Hud itu sudah. Soleh, Ibrahim, Lut. Ya, Lut belum. Oh, sudah. Yunus Luto. Ismail sudah, Ishak. Ishak sudah, Yakub sudah. Yusuf ya, belum ya. Yusuf sudah. Ayub wa Yusufa. Ayub sudah. Ayub wa Yusufa. Syuaib belum ya. Nah itu yang belum disebut itu 7. Di situ disebutkan ayatnya tentang Adam ya. Allah subhanahu Adam ya. Disebutkan ayatnya tentang Hud, itu Hud, surat Hud ayat 50. Disebutkan ayatnya tentang Ismail ya. Tentang Idris sama Zulkifli sudah. Terus Nabi Muhammad SAW yang belum, Soleh sama Syuaib. Ya, betul, 2, kurang 2. Soleh di ayat lain disebutkan. Wa ila adin akhahum wa ila samud akhahum salihah. Samud akhahum salihah, surat Al-A'raf ayat 73. Tulis saja yang Nabi Soleh itu qaulu ta'ala wa ila samud akhahum salihan. Al-A'raf ayat 73. Banyak ya, itu saya tulis salah satu yang disebut nama Soleh di situ. Wa ila madinah akhahum salihah. Araf ayat 73. Syuaib
Syuaib wa ila Madyana akhahum Syuaibah. Araf ayat 85. Wa ila Madyana akhahum Syuaibah. Ya, klop ya, 7 sama 18. Jadi yang disebut surat Al-An'am tadi 18. 7-nya tersebar di beberapa ayat itu Adam, Hud, tadi Soleh, Syuaib, Idris, Zulkifli di surah Anbiya, terus Nabi Muhammad SAW. Al-Ahzab 40. Peminal Anbiya Rasulullah menyebutkan fil Quran kalau Ta'ala, dan termasuk para Nabi dan para Rasul malam yudkaru. Ada siapa-siapa yang utawi man, adapun siapa-siapa yang tidak lam yudkaru, yang belum disebut di Quran. Kalau Ta'ala, Allah berfirman wa rusulan, dan saya utus beberapa rasul qad qasasnahum, yang telah kami ceritakan mereka alaika kepadamu ya Muhammad min qablu, sebelum ini, wa rusulan atau sebelummu, wa rusulan, beberapa rasul kami utus lam naqsusum alaik, yang kami tidak mengisahkan mereka kepadamu. Surah An-Nisa ayat 164. Banyak. Ada yang tadi disebut juga namanya, enggak disebut namanya, tapi disebut Nabiyil lahum tadi, Samuel. Ya, Al-Baqarah 246 itu cuma sebut seorang nabi gitu ya, tapi nggak sebut namanya. Ada yang disebut di Quran tapi diperselisihkan apakah dia nabi apa bukan. Ya kan? Seperti Luqman alaihissalam itu muktamadnya bukan nabi. Dzulqarnain alaihissalam itu bukan nabi muktamadnya. Tapi khilaf apakah dia nabi apa bukan Dzulqarnain sama Luqman itu. Juga alaihissalam, cuma Khadir atau Khidr itu muktamadnya dia nabi. Ada 3 pendapat, rasul bukan nabi, rasul nabi, atau nabi saja bukan rasul, atau wali Khidr. Tapi pendapat yang muktamad dia nabi, tapi bukan rasul. Sehingga ada yang menambah jumlahnya bukan 25, 26 dengan Khidr. Tapi ada yang tetap mengatakan oh enggak 25, Khidr itu Ilyas itu katanya, atau Zulkifli itu Khidr. Dia tetap mengatakan apa? 25 Nabi. Karena Khidr itu Zulkifli itu. Ada yang menambah lagi Uzair, sehingga jumlahnya 26. Qalatil Yahudu Uzairun ibnullah. Sehingga jumlah Nabi yang disebut di Quran 26 menurut sebagian pendapat, karena ditambah Uzair dan ditambah Khadir. Tapi masalah Khadir itu ya Zulkifli itu. Kalau dianggap Khadir sendiri, Uzair sendiri, berarti 27. Tapi karena itu nggak dikuatkan dengan hadis, sehingga ada khilaf tentang kenabian mereka. Sehingga ada yang nggak menghitung Uzair dengan Khadir, sebagaimana mereka nggak ngitung Luqman, nggak ngitung Dzulqarnain. Maka ya yang masyhur pendapatnya ya 25 ini. Paham ya? 25 ini. Alaihimus salatu wassalam. Pokoknya telah Nabi Musa, dan sungguh telah berselisih para ulama dalam jumlah para nabi, bilangan para nabi, para rasul, masyhuru, dan yang masyhur bidzalika ada dalam anbiya, bahwasanya jumlahnya bilangan para nabi mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan, 124.000 nabi. Ada riwayat lain 224.000 nabi, tapi riwayat ini lebih kuat, 124.000. Wa rusul minhum, dan yang rasul, ada rasul dari mereka dari 124, dari anbiya, salatu mi'atin wa salasata asyara, 313. Sebenarnya riwayat Ibnu Mardaweh atau Ibnu Marduyah dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Ada yang riwayat lain 314 rasul, ada yang riwayat lain 315 rasul. Qala al-Baijuri, ada yang membaca Baijuri, ada yang membaca Bajuri. Berkata Syekh Ibrahim al-Bajuri atau al-Baijuri, was-sahihu, adapun yang sahih fil anbiya wal mursalin, tentang para nabi dan para rasul, al-imsaku itu menahan diri, an hasrihim, dari membatasi mereka, fi adadin, dalam satu jumlah tertentu, satu bilangan. Liana rubbama, karena barangkali hasar pembatasan itu, rubbama barangkali ada mengantarkan apa hasar pembatasan itu, ila isbatin nubuwati, kepada penetapan kenabian, warisalati, dan kerasulan, liman laisa kadzalik, kepada orang-orang yang tidak demikian, bukan termasuk nabi dan rasul, fil waqi', dalam fakta atau kenyataan. Au ila nabi dzalika, atau mengantarkan kepada menafikan itu kenabian dan kerasulan,
aman wa kadzalik, dari orang-orang yang seperti itu, yang memang Nabi dan Rasul diwakil dalam kenyataan. Itu. Jadi yang benar adalah tidak membatasi jumlah para Nabi dan Rasul. Pokoknya aman nabilah. Kita beriman pada birusulillah, semua Rasul yang dikisahkan, yang tidak kisahkan kami. Ya Allah, saya beriman pada semua Nabi dan Rasulmu. Karena khawatirnya kata beliau, kata Imam Bajuri, kalau kamu membatasi 124, iya kalau hakikatnya segitu. Kalau ternyata lebih banyak, nanti kamu mengeluarkan yang termasuk Nabi dari jajaran para Nabi. Atau kalau Nabinya jumlahnya lebih sedikit dari 124 atau 224, dan beliau yang lain 224. Lebih sedikit dari itu berarti kamu memasukkan yang bukan Nabi ke dalam kelompok Nabi. Maka amannya adalah tidak membatasi. Begitu Rasul, walaupun ada riwayat. Karena riwayat ini tidak sampai derajat mutawatir, walaupun sebagiannya sahih. Ini tidak wajib diyakini. Karena tidak mutawatir juga, tidak apa-apa. Terutama riwayatnya para Nabi itu tidak sampai, sebagian mengatakan tidak sahih, riwayat 124.000. Tidak sampai derajat sahih. Sehingga paling afdolnya, paling amannya, kata Imam Bajuri, as-sahih al-imsak. Yang benar adalah menahan diri dari menentukan jumlahnya. Wallahu a'lam bishawab tentang malaikat. Bismillah. Al-Fatihah.